ya itu kesimpulan penuntut umum nanti bikin di tuntutan. Ya itu giliran saudara nanti mengklarifikasi. Tapi tidak boleh mencampuri. Enggak ada. Ya sesuai gilirannya ya. Sesuai gilirannya. Perhatikan. Ya, sesuai gilirannya. Saya ingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum nantinya yang sudah dijawab tidak perlu diulang-ulang ya, supaya efektif waktunya ya. Silakan. Terima kasih majelis. Terima kasih Yang Mulia. Tadi saudara tidak ingat kan gitu? Iya. Tidak ingat. Nah, apakah saudara pada waktu Mirna kolaps, nah itu saudara melihat kopi itu dibawa kemana atau ditaruh kemana? Saya sama sekali tidak memperhatikan kalau yang itu. Tidak memperhatikan. Tapi pada waktu tadi saudara ditanya oleh rekan saya, saudara mengatakan bahwa saudara mengatakan bahwa ini minuman dicampur apa? Bukan berarti saya memperhatikan gelas itu ada di mana. Oh, tidak memperhatikan. Gelas itu di mana tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Nah, pada saat saudara mengatakan posisi itu dicampur apa itu posisi Anda sudah beralih keluar dari meja itu atau posisi masih duduk? Kayaknya saya sudah keluar, tapi saya juga kurang yakin. Kurang yakin ya? Oke. Tadi aroma ya. Jadi pada waktu Mirna kolaps, apakah saudara memperhatikan warna kopinya? Tidak. Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan warna kopi ya. Tidak memperhatikan. Oke. Mungkin ada dulu siapa? Saya lanjutkan saudara terdakwa ya. Iya baik. Saya sempat melihat WeChat group yang ada WA group. Iya. Di sini Mirna itu sempat 2 kali mengatakan bahwa saya pertama jam 1 itu dia akan mengatakan bahwa saya akan sampai jam 4-an. Ya. Iya. Kedua, terdakwa setelah ada di Grand Indonesia juga menanyakan lagi, kapan Mir datang? Seperti itu betul tidak? Saya tanya dulu. Tidak ingat. Tidak ingat. Saya ingatkan lagi di sini bahwa ada WA saudara mengatakan bahwa Mir, kapan kamu datang? Mirna menjawab jam 4-an. Nah, yang saya tanyakan adalah kenapa saudara menanyakan itu hanya kepada Mirna, sedangkan saudara itu janjian sama Hani juga, sama Vera juga. Soalnya mengapa? seingat saya yang bilang datang jam 4-an itu waktu saya bilang saya akan datang pagian, yang respon hanya Mirna. Yang dua tidak begitu, tidak respon saya juga akan datang pagian, enggak. Berarti karena ini berhubungan dengan lagi saudara juga memesankan minuman hanya untuk Mirna gitu. Apakah itu pertemuan saudara khususkan untuk bertemu dengan Mirna atau bertemu dengan 4 yang lain? Kalau bertemu dengan 4 lain pasti, tapi kalau untuk Vera dan Hani kenapa mereka tidak merespon pertanyaan saya, Bapak silakan tanyakan kepada mereka. Saya hanya mendapat jawaban dari Mirna, kan saya nggak tahu kenapa yang dua tidak balas. Oke, nah pada saat saya loncat-loncat karena kan tidak bisa mengulang pertanyaan lagi ya, saya loncat-loncat. Iya. Pada saat pelayan menuangkan air panas di kopi Vietnam es kopi itu, pada saat itu apakah saudara pusing pada saat petugas menuangkan air panas di kopi tersebut? Apakah saudara merasa pusing atau mual-mual? Pertama saya tidak tahu itu isinya air panas. Terus yang kedua saya tidak merasa sakit. Tidak merasa sakit. Berarti pada saat air panas itu air itu dituang itu kita saudara tidak tahu, tidak merasakan mual, tidak merasakan pusing seperti itu ya. Biasa aja Pak. Oke. Nah, di dalam laboratorium
di dalam setelah dites di laboratorium itu dinyatakan bahwa gelas yang diminum oleh Mirna itu mengandung sianida. Pertanyaan saya, apakah terdakwa pernah menuangkan sianida ke kopi tersebut? Saya tidak pernah menuangkan apapun ke kopinya Mirna. Tidak pernah. Kopi tersebut yang Mirna minum. Tersebut. Nah, saudara tadi katakan bahwa tidak ada yang duduk di situ ya, di mana di Meja saya. di meja itu tidak ada yang duduk. Tidak ada Terus yang duduk. saudara juga tadi diperlihatkan CCTV ada gerakan yang tadi saudara bilang kelihatannya gerakan yang tadi dilihatkan CCTV. Iya, betul. Nah, pada saat saudara duduk, apakah saudara pernah berdiri bulu kuduk atau merasa gemetar atau merinding pada saat duduk di meja 54 itu? Tidak Pak. Tidak. Tidak pernah. Tidak ya, berarti tidak ada orang tidak merasa bulu merinding, tidak ada gemetaran ya. Berarti itu tidak ada apa-apa di situ di meja 54 itu pada saat ada gerakan di CCTV itu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Oke, tadi saudara katakan bahwa saudara mengenal adiknya Arif. Kenapa? Saudara Adiknya Arif. mengenal. Nah, saudara mengenal adiknya Arif itu sejak kapan? Saya ingat waktu zaman dulu yang saya pulang ke Indonesia entah tahun 2011 atau 12, yang 4 tahun sebelum yang kemarin ini, itu salah satu itu ada pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun siapa? Seingat saya adiknya Mirna yang paling kecil. Adiknya Mirna. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Iya. Terus datanglah adiknya Arif kenal kenal di sana. Di situ ya. Saya cuman waktu di pesta tersebut saya kenalan, oh halo namanya ini gitu. Udah sebatas itu aja. Hanya Saya sebatas kenalin itu saja. mukanya. Berarti pas saat di rumah sakit makanya saudara masih hafal itu Iya, bahwa kenalin itu mukanya. adiknya Arif. Iya. Nah, berlanjut lagi pertanyaannya. Nah, itu pada saat saudara berjanji untuk mengadakan pertemuan reuni ya, untuk dinner makan malam, saudara tadi katakan, ada saya juga baca di chat di WA ini dikatakan bahwa Jess kok cuma traktir jus. Vera mengatakan seperti itu. Saya tunjukkan. Oh iya boleh. Ya. Saya juga lupa Pak. Yes, kok cuma traktir jus. Nah, apakah acara dinner itu apakah memang terdakwa yang akan mentraktir atau apa? Karena kan di kata-katanya Vera itu mengatakan bahwa Jess kok cuma traktir jus gitu. Berarti kan apakah teman-teman saudara mengakui bahwa terdakwa lah yang akan mentraktir pada saat pertemuan di Grand Indonesia di Cafe Olivier? Ya bisa saya jelaskan. Jadi saya kan baru pertama kali ketemu sama teman di Indonesia itu waktu tanggal 8 Desember itu tahun 2015. Nah sejak itu sampai pertemuan berikutnya yang di Olivier itu saya tidak pernah pergi lagi sama teman-teman yang lain. Saya selalu pergi sama papa aja. Jadi saya pikir saya juga nggak pegang banyak uang Pak di sini. Maksudnya rupiah, cash rupiah. Nah pada saat itu saya dikasih ayah saya 1 juta malam itu. Lalu saya pikir oh ya udah 1 juta. Tapi rencana saya kan saya mau traktir semuanya. Tapi kan saya ada kredit card yang dari Australia. Jadi saya pikir saya akan bayar pakai itu. Karena saya pikir 1 juta nggak akan cukup. Nah uang cash yang saya bawa di dompet saya itu. Nomor 1 saya sudah belikan untuk sabun. Itu kan saya bayar cash. Nah terus yang kedua saya bayar koktail 2 itu sama kopi. Itu kan juga pakai cash. Itu aja sudah hampir mau habis 1 juta itu. Jadi kalau saya nantinya mau traktir makan, saya nggak akan bayar pakai uang tunai karena saya tidak punya. Saya akan bayar. Berarti maksudnya saya, berarti itu memang saudara pengen mentraktir yang ketiga teman saudara itu. Ya, Pertanyaannya simpel, kenapa kalau semua orang tahu bahwa terdakwa lah yang akan mentraktir, kenapa saudara melakukan close bill gitu? Karena Pada saat minum itu aja.
Ya itu. Karena kan saudara kan bisa nanti bayar minum, nanti bayar makan dengan menggunakan kartu kredit saja. Karena 2 pertemuan sebelumnya Mirna yang bayar secara diam-diam melalui suaminya. Jadi saya tahu kalau saya membiarkan Mirna untuk makan dulu sampai habis, dia pasti akan udah nggak usah bayarin, gue aja yang bayar. Jadi saya inisiatif, nggak tahu kenapa saya bilang ya udah saya bayarin dulu, tutup dulu ini aja. Iya. Lagian saya ada cashnya. Kenapa saudara tidak mau